Soalnya kita jadi makmum niku sebaiknya mengikuti gerakan imam. Jadi semisal kita meskipun tahiyat akhir nggih kira-kira ndongae mboten terlalu lama nggih. Lek ndongae kira-kira suwe nggih wau dibagi mawon lebih baik. Semisal nggih. Sujud sing nomor 1 ndonga separo, ngene nomor 2 tambah ndonga separohe, ken pas terakhir tambah. Jadi gak suwe-suwe untuk sujud kita sebagai makmum lho nggih. Mboten suwe-suwe sujud imame wis longgo, wis kate tahiyat ngeten baru tangi. Sebaiknya imam bangun nggih kita bangun nggih. Kalau jadi makmum nggih. Nah, dan sak terusnya wau nggih. Samangke niki faslun pun jelas niku kan nggih tentang sunah-sunah sujud nggih. Seterusnya ini musoneh membahas tentang sunanul julus bainas sajdatain. Faslun fi sunanil julus bainas sajdatain. Sunnah duduk, sunnah dalam duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud kan rukun nggih, tapi ada kesunahan. Rukune niki pokok longgo, ngoten lho nggih. Mantun sujud kita longgo posisi apapun. Pokok namanya duduk. Duduk niku berarti meletakkan dua napa nggih ngapunten nggih dua pantat kita di tempat kita duduk ngoten lho nggih. Kita duduk di bawah sini nggih berarti meletakkan dua pantat di bawah nggih berarti longgo. Lek kita duduknya di atas kaki kita nggih seperti ketika tasyahud awal kan diletakkan di atas kaki nggih, di atas napa bagian bawah telapak kaki atau di tumit kita nggih. Pas tahiyat awal nggih tumit kiri kita kan di turokno, terus kita duduk di kaki kan, loh. Tapi kan pantat kita ditempelkan di telapak kaki kita. Ini ku namanya juga duduk. Pokok duduk dengan berbagai macam duduk niki, sah. Meskipun ngapunten duduke niki koyok kirik semisal, kayak kirik ini kan duduk, pupuhe diangkat, ambek betise diangkat ngeten karo-karoe nggih. Tangane dekek nisor nggih. Tapi kan pantatnya ada di tempat. Meskipun semisal nggih dengan duduk yang posisi yang elek kaya ngoten niku cara duduk di antara dua sujud kita nggih tetap sah. Atau ada orang niki duduk ambek sembojong. Nggih, mari sujud mboten loro mboten napa nggih, duduke mara sembojong nggih. Salate nggih tetap sah, tapi elek. Makruh ngoten lho nggih. Lah, sunnah ya napa? Duduk di antara dua sujud. Sunnahnya niki duduk al-iftirash. Yusannu fil julus bainas sajdatain al-iftirash. Sunnah duduk di antara dua sujud niki duduk iftirash. Duduk tahiyat awal. Seperti duduk tahiyat awal nggih, seperti yang kita lakukan niki nggih. Duduk iftirash. Wawat uyadai qoriban min rukbataihi. Kemudian meletakkan dua tangannya dekat kedua lututnya di atas pupunya. Seperti yang biasa kita lakukan kan ngeten niki lutut kita letakkan di atas pupu. Kita duduk di antara dua sujud kan ngoten nggih, diletakkan di atas pupu kita. Terus ujung jari niki lurus dengan lutut. Ngeten. Jadi cara lutut nggih kita luruskan ngeten. Bukan kita kaya nyekel kursi ngoten, bukan memegang lutut nggih, tapi posisi jari kita di atas pupu, jarinya lurus dengan lututnya. Jadi jari-jari kita niki bisa menghadap kiblat. Padha kali napa kaidah sebelumnya nggih. Pokok dalam salat niki sunah menghadap kiblat, termasuk anggota badan kita, termasuk jari kita wau. Wa nasyru asabiihima wa dhammuhuma qailan. Kemudian juga di napa namine mboten digenggam tapi dibuka terus kita rapetkan menghadap ke arah kiblat. Niki sunahnya nggih. Terus kita mengatakan ngeten, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nggih. Lamun hafal kabeh ya nggih. Tapi lan jenengan perhatikan dalam salat
yang khusus doanya niki ataupun wiritane niki donga nggih cuma duduk di antara dua sujud. Jenengan pas rukuk maca donga napa ndak? Kan macae tasbih. Pas iktidal mau saya tasbih. Pas sujud nggih pada dasarnya membacanya niki tasbih. Yang kita dadi imam, dadi makmum, salat dhewe, donga niku adanya di duduk di antara dua sujud. Bahkan doanya isine nggih sae lek kita perhatikan Rabbil firli, ya Allah ampunilah saya. Dosa kula niki kathah, baik yang sudah lampau atau mungkin ben-ben nglakoni dosa. Rabbil firli, ampunilah saya. Seandainya dosa niki sudah lewat nggih ampuni, seandainya ben-ben nglakoni dosa nggih berilah saya jalan untuk agar dosa niki diampuni. Entah saya niki tobat dan lain sebagainya. Ngoten lho nggih. Rabbil firli warhamni, ya Allah berilah saya rahmat yang luas jelas. Rabbil firli warhamni wajburni, ya Allah tamballah segala hal yang butuh ditambal. Baik menawi pas salat ana kurange nggih muga-muga ditambal kali Allah. Baik menawi pas ndonga niki akeh ngantuke ana guyone muga-muga sing ngantuk ngeten iki ana kurange nggih ditambal kali Allah Subhanahu wa taala. Wajburni nggih. Warfa'ni nggih. Ya Allah napa angkatlah derajat saya baik di dunia ataupun di akhirat nggih. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni, berilah saya rizki. Otomatis rizki yang halal. Nonton lho nggih. Lek kita minta kepada Allah pasti rizki yang halal. Meskipun yang dinamakan rizki niku baik yang halal atau haram niku nggih jenenge rizki. Tapi lek pas jenengan sholat warzukni niku pasti meminta rizki yang halal, ndak mungkin yang haram. Ngoten lho nggih. Ya Allah berilah saya rizki nggih. Wahdini, ya Allah tetapkanlah saya dalam hidayahmu. Pun sampai hidayah Islam, iman nggih, hidayah ilmu dan lain sebagainya ini hilang. Ya Allah tetapkanlah nggih. Wa'afini, napa biasa wa'afini sehatkan, tapi sing dimaksud niku ya Allah jauhkanlah dari saya segala hal yang tidak aku sukai. Wa'afini, ya Allah jauhkan dari kami nggih, dari saya segala apa yang kami benci. Wa'fu anni, ya Allah napa hapuskanlah segala kesalahan saya, maksiat, dosa, kekeliruan niki wa'fu anni, hapuskanlah, atau biasa singkatnya ampunilah saya nggih. Nah, kita perhatikan dongane kan nggih donga lengkap niki. Njaluk sepuro nggih, njaluk dikei rahmat nggih. Terus di lek wonten salahe kekurangane ditambel ngoten lho nggih. Nyuwun rizki, hidayah nggih tetep nggih. Dijauhkan dari bencana-bencana, wa'afini, wau segala hal yang kami benci kan nggih termasuk bencana-bencana dan lain sebagainya. Wa'fu anni nggih, hapuskan segala dosa kami nggih. Nggih donga sing lengkap nggih. Dadi nggih napa? Nggih lek kita perhatikan nggih dalam salat niki sing paling ana dongae. Dadi sebaiknya diperhatikan. Dan sebaiknya tadi nggih kita tahu artinya. Jadi pas maos nggih gak terlalu cepet, seandainya cepet pun kita tahu maksudnya. Ngoten lho. Ya, saya kan rada cepet ta nggih. Rabbil firli warhamni wajburni wafarni wazunati wafini wafani. Allahu akbar nggih. Tapi lagi kita semerap pelan-pelan sebenarnya. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lek saged ngartekno pelan-pelan sae atau ngartekno cepet wau nggih sae nggih. Isine soalé dongane sae niki. Jenengan damel donga mari salat nggih sae juga, ngoten lho nggih. Niki doa di antara dua sujud nggih. Niki kesunahan-kesunahane. Mantun niku kan sujud malih, sunahe sami nggih. Mari sujud ngadeg malih kan nggih. Ditambah kali musonef watusan nujal satun khafifatun lil istiraha qadral julus baina sajdatain ba'da kulli sajdatain yaqumu anha illa sajdatat tilawah.
Sunnah nggih, ada tambahan nggih kesunahan. Kesunahan untuk kita duduk istirahah. Duduk yang ada di antara napa? Dua rakaat intine nggih. Antara dua rakaat yang ada tasyahud akhir, ada tasyahudnya nggih. Kayak subuh mari rakaat pertama nggih sunah duduk istirahah dhisik nggih. Atau sholat duhur nggih, dua rakaat awal kita mau berdiri sunah duduk istirahah, baru kita berdiri rakaat kedua. Rakaat ketiga selesai mau berdiri ke rakaat keempat nggih, sunah duduk istirahah dulu nggih. Duduk istirahah niki sama kadarnya ataupun panjangnya niku nggih sama dengan duduk antara dua sujud nggih. Dan tidak boleh lebih dari tasyahud juga nggih. Tidak boleh lebih, gak oleh suwe-suwe duduk istirahah. Meskipun jenenge nggih istirahat. Ngoten lho nggih. Namanya kan jalsatul istirahah, duduk istirahat. Tapi istirahatnya dalam sholat nggih gak ndak boleh terlalu lama. Semaksimal kita semisal nggih kesel sholat ngadeg mari maca surat Baqarah ambek surat Ali Imran semisal nggih. Mari maca surat Baqarah semisal rakaat pertama atau surat Yasin, kesel ngadeg tak longgo dhisik sing suwe. Niki longgo istirahat tidak boleh lama-lama. Hanya sama dengan duduk antara dua sujud. Maksimal niku seperti tasyahud awal. Maksimal. Jadi tidak boleh lebih dari niku. Karena duduknya sebentar, ngoten lho. Kemudian pun jelaskan nggih, sunah duduk istirahah. Cepet nggih gak apa-apa, ngoten lho nggih. Tapi wau nggih. Kira-kira ngoten lho. Sunai kira-kira seperti julus bainas sajdatain. Rabbighfirli warhamni wajburni warfani wansuni wadini wa'afini wa'fu anni. Ngoten lho. Langsung berdiri nggih. Sampun jelas nggih. Kemudian yang terakhir niki nggih, sebagai penutup nggih, setelah kita niki duduk, setelah kita niki sujud atau seandainya kita niki duduk istirahat, otomatis kita kan berdiri untuk rakaat kedua atau rakaat keempat. Atau kalau sudah tasyahud nggih kita berdiri untuk rakaat ketiga kan nggih. Pokoknya intine mantun sujud ngadeg. Ngadeg niku sunnah. Boten menggenggam tangan kita, maksudnya tidak kita pukulkan tangan kita ke tanah, kayak tiang push up ngeten. Tapi model push up niki ambek nopo bagian dalam tangan kita, seperti posisi ketika kita berdiri. Maksudnya kan ngeten, mantun sujud kan ngadeg, ngadege kan ngeten, kita letakkan tangan di tanah baru kita berdiri. Ya. Tujuannya kan tangan ini untuk membantu kita berdiri. Jadi tangan kita letakkan di tanah, dengkul diangkat, kan tenang nggih. Napa lutut kita angkat terus kita berdiri. Proses berdiri. Niku kan lebih membantu kita untuk berdiri wau. Seandainya nggih wonten sebagian orang kan mboten ngoten. Mari sujud, duduk istirahat, terus tangane ditaruh ndek dengkul. Nggih, taruh teng dengkul langsung ngadeg ngeten. Nggih. Tangan taruh di dengkul kemudian langsung berdiri. Kayak ngoten, nggih mboten masalah. Cuma tadi sunnahnya diletakkan. Mantun duduk istirahat, tangan diletakkan di tempat sujud, berarti posisinya rodok maju didik ngeten nggih. Baru kita berdiri. Lek jenengan deken ndek pinggir ngeten ya napa? Nggih, kan ada biasanya orang niki salat setelah napa sujud dekek pinggir ngeten. Taruh di pinggir badan. Taruh pinggir badan kayak Iqbal ngeten iki lho, posisi tangane terus berdiri. Nggih. Niku ya napa cara anuwe? Nggih mboten masalah, asal dodoe mpun dibelokno nang ndi. Ngoten. Soalnya kalau kita niki ngeten, ada potensi dodoe nang mriko semisal, nggih. Nika kiblate semisal. Kalau dadanya ke arah sana, nggih nanti agak masalah salat kita.
Jadi meskipun pakai tangan satu mboten napa-napa, tapi posisi dada tetap nang arah kiblat meskipun miring-miring ngeten. Ngeten, berdiri. Nah, tapi dada kita tetap ke arah kiblat. Saged dipaham nggih? Kinten-kinten nggih. Karena dada menghadap kiblat niki keharusan. Nggih. Keharusan dalam setiap gerakan salat kita. Selama gak kena apa-apa nggih, dada niki tetap harus menghadap ke arah kiblat. Jadi berdirinya dengan membuka tangan, kita berdiri dengan dua tangan ngeten. Nek wonten jenengan nate semerap yang kok memukulkan ngeten nggih. Pas berdiri dari sujud, dia pukul tanah ngeten. Kemudian dia berdiri. Niku ada memang hadis nggih, sahabat yang menyatakan ketika beliau berdiri niku koyok wong ngadon roti. Wong ngadon roti niku ada yang dipukul-pukulkan gini kan nggih. Nah, tapi niku menurut sebagian ulama nggih memang ngeten, tapi menurut jumhurul ulama niku yang dimaksud bukan dipukulkannya, tapi dengan kuatnya dia meletakkan kedua tangan di tanah tadi untuk dia napa? Untuk membantu dia berdiri. Dadi lek tirose ulama lek wonten keterangan orang niki meletakkan ngeten nggih teng hadis meletakkan napa seperti ajin seperti orang mengadon roti niku yang dimaksud bukan bentuk tangannya tapi kekuatannya. Ngoten lho nggih. Kekuatan ketika dia mau berdiri seperti layaknya orang mengadon adonan roti. Kan butuh kekuatan. Nggih. Butuh diperkes-perkes, dipukul-pukul, dinemenaken ngeten lho. Ngadege niku prosesnya seperti orang ajin. Tapi caranya tetap dibuka kedua tangannya. Ngoten lho. Tapi kalau ada orang kok ngeten dia ojo disalahno juga. Mungkin dia ikut pendapat yang tadi, sebagian orang tadi nggih. Sampun saged dipaham nggih. Napa wonten sing tanggetaken? Nanti insyaallah nggih anu selanjutnya niki bahas tentang sunnah dalam tasyahud kita nggih. Dan sunnah salam sak teruse niki nggih. Nggih mugi-mugi mawon saged manfaat barokah nggih. Khususnya nggih di bulan Dzulqa'dah niki di akhir-akhir bulan Dzulqa'dah niki nggih. Yang termasuk Asyurul Hurum nggih mugi-mugi mawon ben kita niki pun memasuki bulan Dzulhijjah nggih. Saged lebih memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala nggih melaksanakan napa sunnah-sunnah dalam bulan tersebut nggih. Dan mugi-mugi nggih saudara-saudara kita yang berangkat haji nggih khususnya tetangga-tetangga kita mriki tetap diparingi sehat teng mriko saged menjalankan ibadah dengan baik kita nggih mugi-mugi saged cepet nyusul nggih teng mriko nggih. Mugi-mugi kita paringi panjang umur fi taatillah wa taati rasulih ala hadhihi wa kulli niyatin sholihatin jaribatin khairin tafinnana wa ahbabina wa anallahu yubarik lana fi umurina wa fi masa masjidina hadza wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.